Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai logika atau operator logika pada PHP ya. Nah, operator-operator yang dipakai ini biasanya digunakan untuk logic dalam perulangan atau looping menggunakan if gitu ya. Nah, apa itu operator logika? Operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua inputan dengan tipe data boolean, yaitu true atau false. Dan biasanya operator logika ini dipakai untuk kondisi if atau looping. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca ya mengenai gerbang logika. Kalau yang udah dapat mata kuliah teknik digital pasti pernah belajar mengenai gerbang logika. Nah, di sini. Oke. Operator logika pada PHP saya cantumkan di sini ada 4 ya, AND, OR, XOR, dan NOT. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama AND. AND nilainya akan true jika keduanya true dan akan false jika salah satu atau keduanya false. Nah, di sini ada contohnya. Variabel X sama dengan 100. Variabel Y sama dengan 50. Nah, di sini saya menggunakan if sebagai loopingnya. Jika X sama dengan, jika variabel X sama dengan 100 and variabel Y sama dengan 50, maka Vardam ini untuk memunculkan tipe datanya ya. Vardam X sama dengan 100 and Y sama dengan 50. Nah, jika ini nilainya benar, maka munculkan hello world. Sebagai hasilnya di sini muncul tipe datanya boolean bernilai true. Karena kondisinya di sini X-nya 100 mengikuti variabelnya 100 dan Y sama dengan 50. Sesuai dengan variabelnya di sini nilainya 50. Maka nilainya adalah true. Boolean true. Jika true akan memunculkan hello world. Nah, sesuai di sini. Kemudian notasi N juga bisa ditulis dengan tanda double N gini ya, tanda NN. Jadi bukan hanya huruf AND N, tapi juga bisa menggunakan notasinya NN di sini. Misalkan $X NN $Y. Nah, codingnya sama di sini. Cuman yang membedakan adalah di sini logiknya menggunakan notasi N, yaitu NN dan. Jika X sama dengan 100 dan atau NN $Y sama dengan 50, maka tampilkan hello world jika benar. Nah, dikarenakan di sini variabelnya kondisinya sama dengan variabel, nilai variabel, maka hasilnya adalah true. Seperti itu untuk N, logic N. Yang kedua adalah OR. Nah, nilainya akan true jika salah satu atau kedua variabel true. Apabila keduanya false, maka akan bernilai false. Nah, di sini contohnya variabel X sama dengan 100, variabel Y sama dengan 50. Oke, di sini jika variabel X sama dengan 100 or atau variabel Y sama dengan 80, maka Vardam atau tampilkan hasilnya dalam bentuk boolean benar atau salah, true or false. Jika true, maka munculkan hello world. Nah, di sini hasilnya adalah true. Kenapa? Karena pada kondisi if ini salah satu variabelnya sama nilainya, sama yang udah dideklarasiin di sini, yaitu X 100. Meskipun yang Y-nya adalah 80, Y-nya salah kan di sini, di logic ini Y-nya salah 80. Karena Y yang dideklarasiin adalah 50.
Tapi berhubung pada logik ini menggunakan operator logika OR, jika X sama dengan 100, nah ini, atau Y sama dengan 80, apakah hasilnya benar atau salah? Hasilnya adalah benar, karena menggunakan logik OR. Nah, yang ini adalah notasinya, notasi OR. Menggunakan double apa ini? Garis lurus ya. Garis lurus, 2 garis berdiri ya. Ini sama kayak OR di sini. Perintahnya juga sama. Nah, notasi ini logiknya lebih kuat daripada tulisan OR ini. Notasi lebih kuat daripada penulisan OR notasinya. Notasinya lebih kuat yang ini. Sama halnya dengan yang NN, notasinya lebih kuat. Jadi misalkan dalam sebuah logik terdapat logik N dan logik NN, maka yang akan dieksekusi adalah logik NN dulu, yang ini, yang berupa notasi dulu, baru kemudian yang kayak gini N. Misalkan di sini saya bikin seperti ini, if A dan B, tapi saya bikin dulu di sininya perintahnya seperti ini, NN C, maka bla bla bla. Nah, jika ada kondisi seperti ini, if A N B N N C, maka perintah yang akan dieksekusi adalah perintah yang ini, if A N B N N C. Jadi jika diibaratkan dalam fungsi matematika itu, dia akan seperti ini fungsinya tuh. Ini dikasih tutup. Nah, seperti ini. Nah, yang ini akan dieksekusi terlebih dahulu, NN-nya. Baru kemudian setelah ini dieksekusi, bareng eksekusi sama yang ini. Hasilnya tuh, hasil yang ini dieksekusi jadi ini. Misalkan hasil yang ini tuh sama dengan D, misalkan. Maka kemudian hasil eksekusinya itu adalah A N D, seperti itu. Ini asumsinya ya, asumsinya, jangan, mungkin dari segi coding salah gitu ya, cuman asumsinya seperti ini. Nah, seperti itu. Bentuk notasi seperti ini akan dieksekusi lebih dulu dibanding yang seperti ini. Begitupun yang OR. Nah, maka yang ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Meskipun nggak ada tanda kurung seperti ini ya, yang akan dieksekusi tetap yang ini terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk penotasian ya, OR seperti itu. Jika salah satunya benar, maka hasilnya adalah benar. Nah, kemudian adalah XOR. Nah, XOR itu nilainya akan true jika salah satunya true, tapi akan bernilai false jika keduanya true. Bernilai false juga jika keduanya false. Nah, seperti ini codingnya. Variabel X sama dengan 100, variabel Y sama dengan 50. Jika if variabel X sama dengan 100, nah ini benar nih, sesuai. XOR variabel Y sama dengan 80. Nah, ini enggak sesuai kan? Maka hasilnya benar atau salah? Hasilnya adalah benar. Kenapa?
Karena salah satunya bernilai true, yaitu yang ini, variabel X bernilai 100. Jika salah satunya bernilai true. Seperti itu. Ini untuk XOR. Jika keduanya benar di sini, maka nilainya akan false. Jika keduanya salah juga, maka nilainya akan false. Pokoknya kondisinya itu salah satunya adalah benar. Jangan kedua-duanya benar. Itu untuk XOR. Nah, yang terakhir adalah NOT. Nah, di sini NOT itu kalau bahasa kita itu bukan ya. Dari contoh di bawah ini kita bisa simpulkan bahwa $X bernilai true, maka hasilnya false, berlaku sebaliknya. Nah, misalkan kita deklarasiin $X sama dengan 100. Jika $X tidak sama dengan 90, maka hasilnya benar atau salah menurut teman-teman? Kalau merujuk ke sini, ya hasilnya adalah benar. Kenapa? Karena not itu adalah bukan nilainya seperti yang dideklarasiin, maka nilainya adalah benar. Nah, berhubung di sini nilainya tidak sama dengan 100, maka nilainya adalah benar. Seperti itu. Baik, jika ada yang ditanyakan mungkin nanti bisa didiskusikan di classroom ya. Mungkin seperti itu dulu. Untuk lebih lanjutnya kita bahas di diskusi ya. Untuk gerbang logika mungkin nanti saya akan share ya di diskusi classroomnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.